Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Alfian Anggriawan Syahputra. Saya berasal dari SMA Al-Amin Paciran, Kabupaten Lamongan. Saya kebetulan adalah calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Lamongan. Nah, hari ini saya akan mencoba melakukan percakapan pra-observasi tentang supervisi kelas bersama dengan rekan sejawat saya, Pak Khairul Ikhwan. Kebetulan beliau juga mengajar di SMA Al-Amin di kelas 12 IPS. Kita mulai. Assalamualaikum Pak Ikhwan. Waalaikumsalam Pak Alfian. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Alfian. Pak Alfian sendiri bagaimana? Alhamdulillah, Pak Ikhwan sehat, saya juga sehat hari ini Pak. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf nih Pak Ikhwan ya, hari ini saya menyita sedikit waktunya Pak Ikhwan nih. Nah, hari ini saya akan berbincang mengenai kegiatan observasi supervisi akademik yang akan kita lakukan di kelas nanti Pak Ikhwan. Oh ya Pak Alfian, dengan senang hati. Oh. Baik, sebelum kita bicara tentang observasi supervisi akademik nih Pak, nah kira-kira apa harapan Pak Ikhwan setelah kita selesai perbincangan nanti Pak Ikhwan? Oke Pak Alfian, jadi harapan saya ingin lebih siap ketika pelaksanaan ya, dalam pelaksanaan observasi nanti Pak, dan saya juga berharap bisa mengetahui apa yang menjadi nanti di observasi nanti. Oh gitu ya Pak ya. Oke, nah kira-kira Pak Ikhwan siap kapan nih untuk pelaksanaan observasi supervisi akademik nih Pak? Oke Pak, jadi saya nanti siap di hari Sabtu pada tanggal 15 Oktober 2022. Dan kebetulan saya ada jam mengajar di kelas 12 IPS jam pertama Pak. Oke, baik Pak Ikhwan. Nah, kira-kira apa materi pokok yang akan Pak Ikhwan sampaikan pada saat observasi di kelas besok itu Pak? Ya, jadi saya mengambil materi tentang perkembangan iptek, ya, iptek dalam era globalisasi, dan masuk dalam subbab itu adalah perkembangan teknologi persenjataan Pak. Oke, baik Pak Ikhwan ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran nanti Pak Ikhwan, apa tujuan pembelajarannya? Jadi tujuan pembelajarannya yaitu siswa nanti dapat menyajikan analisis perkembangan, ya, analisis perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya dalam kehidupan manusia. Oh, jadi perkembangan iptek dalam era globalisasi ya Pak ya. Nah, lalu kira-kira apa aspek yang ini dikembangkan dalam pembelajaran itu Pak? Oke Pak, jadi saya ingin lebih menitik beratkan ya pada pemahaman siswa Pak nantinya. Oke. Jadi menitik beratkan pada pemahaman siswa nih. Jadi, nah agar nanti pemahaman siswa itu bisa lebih baik lagi nih Pak. Kira-kira strategi apa yang akan Pak Ikhwan rencanakan untuk mencapai aspek pengembangan tersebut Pak? Oke Pak, jadi saya akan menggunakan strategi pembelajaran yaitu dengan cara diskusi Pak. Diskusi ya. Jadi ada diskusi nanti kelompok. Nanti pada akhirnya ya menjelaskan hasil diskusinya tadi Pak. Oke, diskusi menarik sekali nih Pak Ikhwan ya. Jadi, sekarang gini Pak Ikhwan, yang pasti tentunya itu pasti semuanya adalah butuh dukungan. Nah, jadi kira-kira dukungan apa nih yang Pak Ikhwan butuhkan dalam pembelajaran besok Pak Ikhwan? Ya, yang pertama adalah dukungan dari Bapak Kepala Sekolah nantinya Pak, ya, terus membantu. Terus rekan-rekan sejawat yang kita sama guru dan juga untuk anak-anak yang lain untuk lebih. Oke, jadi tentunya Pak Kepala Sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat, dan tentunya di kelas Pak Ikhwan sendiri ya, yang 12 IPS seperti itu nih. Iya. Jadi luar biasa nih Pak Ikhwan. Iya. Saya pasti akan mendukung sepenuhnya nih apa yang akan Pak Ikhwan lakukan. Jadi semangat Pak Ikhwan ya. Semangat Pak. Semoga pembelajaran yang akan Pak Ikhwan lakukan nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Pak Ikhwan. Terima kasih Pak Ikhwan, itu saja. Sampai kita ketemu di kelas nanti ya, kita observasi bersama besok hari Sabtu ya. Oke. Terima kasih Pak Ikhwan ya. Sama-sama Pak.
Terima kasih. Ya, itu tadi adalah sebuah percakapan pra-observasi supervisi di kelas. Jadi yang sudah saya lakukan bersama dengan rekan sejawat saya, Pak Heru Ikhwan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah semuanya sehat dan bisa sekolah dalam untuk mengawal di hari ini. Sebelum kita mulai lebih jauh, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, Bapak akan mengecek untuk hari ini siapa saja yang hadir dan tidak hadir. Ya. Pertama adalah Abdul Rohim Hussein, Adinda Kusma, Amil Solihati, Aulia Dwi, Vika Andina, Istati Rodia, Mutiara, Nur Fadila, Juliana Italia. Ini semuanya sudah hadir, alhamdulillah ya. Dan bisa dibuka untuk LKS-nya halaman 17 ya. Kemarin Bapak sudah menggambarkan sedikit mengenai perkembangan iptek dalam era globalisasi. Buka ya. Perkembangan dalam iptek, ya, perkembangan iptek dalam era globalisasi bisa dilihat di halaman 18. Bahwasannya perlombaan menguasai luar angkasa. Ya, kemarin sudah saya gambarkan bahwasannya sebelum Rusia pecah atau Uni Soviet pecah menjadi Rusia dan yang lain-lain itu, bahwasannya dua negara superpower yaitu Amerika dan Uni Soviet berlomba-lomba dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Jadi Amerika mengembangkan, yang Uni Soviet pun juga mengembangkan. Tapi apa dikata bahwasanya superpower negara dua adidaya itu yang satunya pecah, ya. Yang satunya pecah. Yang Uni Soviet pecah menjadi negara beberapa bagian itu, tapi yang Amerika masih tetap utuh. Ya. Yang jadi sekarang nomor satu adalah Amerika ini. Dalam perlombaannya bahwasannya ada satelit, ya. Satelit Uni Soviet juga punya, Amerika pun juga punya. Yang kedua penambangan asteroid, dan ketiga adalah penerbangan angkasa yang berawak yang kita kenal sampai sekarang bahwasannya siapa itu namanya, Neil Armstrong. Ya benar ya. Dari negara mana? Dari negara mana? Dari negara mana? Ayo. Kemarin sudah saya sampaikan bahwasannya ada orang yang pergi ke luar angkasa untuk mengetahui keadaan di sana. Ya, yang terkenal adalah Neil Armstrong. Dari mana negaranya? Amerika. Bagus sekali ya, Amerika. Dan bisa kita lihat, kita masuk ke perkembangan teknologi dan persenjataan. Nah, teknologi dalam hal persenjataan. Di sini ada peluru. Peluru tahu peluru enggak? Tahu. Peluru itu apa? Senjata militer yang bisa digunakan dari sistem dari target. Yang bisa dikendalikan. Pokoknya kalau dalam dunia persenjataan kita identik dengan yang namanya apa? Bukan peluru, tapi institusinya
yaitu militer. Kita tahu Indonesia punya apa? TNI, Tentara Nasional Indonesia. TNI pun dibagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama Tentara TNI Angkatan. ya, TNI Angkatan Angkatan Laut, Angkatan Udara. Semuanya ini menggunakan persenjataan, benar nggak? Ya. Di darat ada yang paling kita kenal tank, tahu tank ya? Tahu ya, tank. Terus rudal. Ya. Terus belum lagi senapan yang dibawa, dari senapan yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya, senapan yang dibawa. Jadi ada senapan yang paling kecil kaliber berapa itu 0, berapa sampai yang kaliber besar ya AK-47 dan ada yang brand, tahu brand ya? Yang otomatis ketika tembak melihat biasanya film rambu-rambu. Terus ada juga di laut kalian pernah lihat kapal perang, kapal induk, pernah lihat? Indonesia punya kapal induk ya? Nggak punya, belum punya. Jadi Indonesia belum punya, tapi untuk kapal perang Indonesia sudah luar biasa, sudah punya. Helikopter, pesawat, ya pesawat apa aja? Pesawat tempur, bukan lain kayak pesawat tempur ya. Helikopter yang namanya Hercules untuk mengangkut, ya, mengangkut baik persenjataan maupun personil maupun yang lainnya itu Indonesia sudah punya. Ya. Indonesia punya pesawat siluman enggak? Yang tidak bisa dideteksi oleh radar. Jadi ketika pesawat siluman di atas itu nggak bisa terdeteksi radar. Jadi negara Amerika sudah mengembangkan. Tapi jangan salah, Indonesia ini sebenarnya ya otaknya ini cerdas-cerdas. Bisa kemarin ada yang pernah menang dalam perlombaan persenjataan yang otomatis jarak tempuh misalnya berapa kilo. Itu yang mengembangkan adalah anak SMA, tapi panjang minat, memang minat dan bakatnya itu dalam dunia militer luar biasa, maka dia mengembangkan senjata buatannya sendiri. Indonesia punya pabrik senjata kan? Punya. Namanya apa? Namanya apa? Namanya apa? Ya, Indonesia senjata maupun alutsista yang lain dan kendaraan-kendaraan yang berlapis baja itu Indonesia sudah punya pabriknya. Namanya apa? Namanya apa? PT Pindad. Jadi PT Pindad itu yang bergerak dalam dunia persenjataan yang di Indonesia ya. Dari ada tank amfibi Tapio, bagian luarnya saja kerangkai itu luar biasa. Jadi ketika tembak itu ya, tahan dulu. Terus kaliber dari amunisi itu sudah bisa untuk mengembangkan. Kemarin Jenderal atau Panglima TNI siapa namanya? Siapa namanya? Panglima TNI sekarang siapa namanya? Gak tahu. Namanya adalah Andika Perkasa. Jadi luar biasa dalam militer kita punya ratusan ribu personil ya. Dari yang ujung barat sampai yang ujung timur, semuanya direkrut dalam dunia militer kita. Oke, bisa dilihat ada tugas kelompok ini ya, dibagi dua langsung bisa berhadapan.
halaman 20. Halaman 20. Ya, tugas kelompok ini langsung diputar. Langsung diputar. Dan keluarkan selembar kertas. Jangan lupa untuk dikasih nama kelompok. Hanya siapa saja, terus diskusikan dengan teman-temannya. Untuk di halaman 20 dan pertanyaannya ada di 21, halaman 21. Yuk bicara temen kok fokus kelompok sama-sama sudah rekam mas, sudah rekam. Saya aja tidak tahu. Nanti tak potongin aja. Habis ini Pak Iwan tanya ya, juga tanya kesulitan nggak? Nanti kelompok ini nanti terlalu sulit. Ya bisa ditulis nama. ini kami tugas. Oke, pada kesulitan dari sini mbaknya, kesulitan ya dari kesimpulannya saja nanti ya. Ini semuanya sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Dari sini ada Kesulitan Kak. kesulitan yang mana? Bisa berkelompok, masing-masing kelompok nanti bisa maju untuk memberikan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan dari Mbak kelompok ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok saya untuk membacakan hasil kerja saya.
Kesimpulan saya di sini mewakili kelompok saya untuk membacakan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, saya akan membacakan poin penting yang berkaitan dengan kekuatan persenjataan Indonesia. Indonesia mempunyai kekuatan paling kuat, terutama angkatan udara, yang memiliki pesawat jet tempur canggih pada masa itu, serta memiliki kapal perang besar raksasa lautan sekelas KRI yang menggetarkan Belanda untuk segera angkat kaki dari wilayah Papua Barat. Yang kedua, kesimpulan dari kelompok kami yaitu Indonesia adalah negara yang memiliki berjuta sumber daya yang melimpah, kekayaan yang melimpah, dan Indonesia adalah negara yang luas. Dari saya cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan bila kurang jelas. Mungkin ada pertanyaan ya? Oke. Saya akan bertanya dari kelompok saya, mewakili kelompok saya. Apa saja prestasi yang pernah diraih oleh militer Indonesia? Militer Indonesia pernah tercatat sebagai kekuatan militer paling kuat dan sekali di wilayah belahan bumi selatan pada era 1960-an, terutama angkatan udaranya waktu itu bernama AWI. Dulu pernah menjadi TKR menjadi TNI, TNI menjadi ABRI, hingga sampai sekarang ini menjadi TNI. Sudah cukup jelas. Terima kasih. Sekarang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok saya. Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia dengan penduduk terbesar keempat di dunia, memiliki berjuta sumber daya yang melimpah, kekayaan yang melimpah, luas, dan wilayah negara yang amat luas. Pertahanan utama atau kekuatan negara dalam menjaga wilayah dan kedaulatan adalah bagian dari tugas militer. Dalam menjaga wilayah dan kedaulatan dari zaman dahulu, pemerintah Indonesia juga memutuskan anggaran untuk membangun kekuatan militer baik dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Perbaikan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan terus dilakukan dari masa ke masa oleh pemerintahan Indonesia, menyesuaikan kondisi ekonomi yang ada hingga pada saat ini. Penilaian sebuah lembaga independen kekuatan militer Indonesia pada tahun 2015 menjelma menjadi kekuatan militer ke-12 dunia, jauh meninggalkan urutan peringkat militer negara-negara lain di Asia Tenggara. Yang dari saya, apakah ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjaga wilayah dan kedaulatan dari zaman dahulu? Dengan cara membangun kekuatan militer baik dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, sudah tadi kesimpulan yang sudah sampai serta kelompok yang didiskusikan dan menjadi kesimpulan bahwasannya dunia militer Indonesia sungguh luar biasa yang mempunyai taring di kawasan Asia
yang bisa menjaga kedaulatan Republik Indonesia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dari Angkatan Udara, Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Ya, yang terakhir bahwasannya kita belajar ini supaya kita tahu bahwa sejarah, ya, sejarah pentingnya kita belajar sejarah ini biar kita tidak lupa jati diri kita bahwasanya Indonesia ini pernah dijajah selama berapa tahun oleh Belanda? 350 tahun. Ya. Itu akan menjadi bagi sampean ya belum ada ya, tapi bagi nenek moyang kita itu merupakan penyiksaan yang sangat berat karena 350 tahun kita dijajah oleh Indonesia. Setelah Indonesia, Belanda, setelah Belanda, Inggris, Jepang dan lain-lain ya. Jadi ini bagi anak muda semangat ya dengan cara apa? Belajar, pentingnya belajar untuk membangun Indonesia yang lebih baik, lebih maju, supaya nggak ketinggalan zaman ya, supaya Indonesia ini luar biasa. Ya, ada yang bertanya dari sini? Ada. Sebelum kita tutup untuk pembelajaran ini dikembalikan dulu untuk bangkunya bisa. Oke, kita sebagai umat Islam ya, kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri kegiatan belajar ini. Berdoa mulai. Sekian dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.